Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, kelas internasional, Prodi Ilmu Hukum. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai database penjualan online tiket kereta api Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Pasyara Adela Sugiarto. Nama saya Desasna Azizatul Ilmi Saida. Saya Lisa Gneizani. Yang pertama adalah latar belakang. Teknologi digital telah menjadi kebutuhan penting dalam kehidupan sehari-hari. Banyak pekerjaan yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat dioptimalkan dengan alat dan sistem digital yang canggih. Dengan meningkatnya kehidupan dan kebutuhan akan transportasi, sistem penjualan tiket kereta api berubah dari metode manual menjadi digital untuk memudahkan pemesanan tiket secara online dan meningkatkan efisiensi operasional. Tujuannya yaitu yang pertama untuk mengoptimalkan proses reservasi tiket kereta api secara online, meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan kapasitas gerbong, dan mempercepat waktu transaksi secara keseluruhan. Yang kedua, mengakses sistem penyimpanan data yang terintegrasi sehingga proses pengecekan ketersediaan kursi menjadi lebih cepat. Dan yang ketiga, membuat sistem yang bisa memprediksi berapa banyak tiket akan terjual sehingga perusahaan kereta api bisa menyimpan jadwal dan jumlah kereta yang tepat. Manfaatnya yaitu yang pertama memudahkan PT Kereta Api Indonesia untuk mengelola data perjalanan, ketersediaan kursi sehingga mengurangi resiko overbooking. Yang kedua, mengintegrasi berbagai metode pembayaran elektronik sebagai wujud untuk meningkatkan kenyamanan bagi penumpang. Yang ketiga, meningkatkan pengalaman pelanggan dengan sistem penjualan online yang memungkinkan pelanggan dengan mudah mengelola reservasi mereka. Di sini ada flowchart dan uraiannya. Mulai di terus login, di situ pengguna memasukkan data pemesanan tiket yang berisi stasiun keberangkatan, stasiun tujuan, hari dan tanggal keberangkatan, jam keberangkatan, serta data diri seperti nama lengkap, NIK, dan jenis kelamin ke aplikasi Akses by KAI. PT KAI lalu akan membutuhkan data pesanan yang dipesan oleh penumpang yang berisi seperti ID pemesanan, ID penumpang, tanggal pesanan, jam keberangkatan, jumlah pesanan, harga, dan total harga. Lalu pelanggan memvalidasi data tiket yang dipesan apakah akan membayar atau tidak. Jika tidak, ke kanan dan data akan tersimpan. Lalu jika tidak, ke kiri, data pengguna bisa logout. Lalu PT KAI akan membutuhkan data bukti bahwa penumpang telah membayar pesanan. Data ini berisi seperti ID transaksi, ID penumpang, tanggal pembayaran, dan metode pembayaran. Lalu setelah pelanggan membayar pesanan, akan diberikan tiket elektronik di aplikasi berupa nama penumpang, kode pemesanan, tanggal dan waktu keberangkatan kereta, nama kereta, serta barcode boarding pass. Kemudian di sini ada rancangan RRD atau Entity Relationship Diagram, di mana terdapat entitasnya yaitu admin, penumpang, transaksi, reservasi, dan kereta. Admin memiliki dua entitas yaitu username dan password. Lalu admin melayani penumpang yang memiliki tiga entitas yaitu ID penumpang, nama penumpang, dan jenis kelamin. Lalu penumpang melakukan transaksi yang berisikan ID reservasi, total bayar, harga tiket, jumlah tiket, tanggal bayar, dan ID transaksi. Lalu eh, penumpang juga melakukan reservasi untuk mendapatkan tiket. Entitas pada reservasi yaitu ada jam keberangkatan, tanggal pesan, ID reservasi, ID penumpang, tanggal berangkat, ID transaksi, dan ID kereta. Pada kereta juga memiliki entitas yaitu nama kereta, ID kereta, stasiun asal, nomor kursi, jam keberangkatan, gerbong, dan kelas kereta. Selanjutnya ada participation constraints. Lihat pada gambar tersebut, penumpang hanya dapat memesan satu tiket dalam satu waktu dan tidak dapat memesan dua tiket secara bersamaan. Dengan demikian, perbandingan entitas penumpang dengan
terhadap tiket adalah 1/1. Selain itu, dikarenakan semua himpunan penumpang berpartisipasi dalam relasi, maka pada rancangan ERD menggunakan 2 garis, dan pada semua himpunan tiket juga berpartisipasi, maka digunakanlah 2 garis pada rancangan IRD. Selanjutnya, pada gambar di samping terlihat hubungan many to many yang menggambarkan adanya kontribusi timbal balik antara entitas kereta dan entitas tiket. Dalam konteks ini, setiap kereta dapat memiliki banyak tiket yang dijual, dan setiap tiket dapat terhubung dengan berbagai kereta, terutama dalam situasi di mana satu perjalanan dapat melibatkan beberapa kereta atau rute. Selanjutnya, gambar di samping menggambarkan hubungan many to many antara entitas kereta dan penumpang, di mana setiap kereta dapat membawa banyak penumpang yang berbeda, dan setiap penumpang memiliki fleksibilitas untuk menaiki berbagai kereta sesuai dengan tujuan perjalanan mereka. Dalam IRD, hubungan ini biasanya diwakili oleh entitas penghubung, yang sering disebut reservasi atau tiket. Selanjutnya, pada relasi antara entitas penumpang dan reservasi memakai relation one-to-one, karena satu penumpang hanya dapat melakukan satu reservasi yang sudah dibayar. Penumpang hanya dapat menerima satu reservasi sehingga menyebabkan hubungan menjadi one-to-one. Selain itu, dikarenakan pada himpunan reservasi semua anggotanya berpartisipasi, maka menggunakan 2 garis di rancangan ERD, dan pada himpunan penumpang juga semua anggota berpartisipasi, maka menggunakan 2 garis juga. Selanjutnya, dalam relasi di antara reservasi dan tiket, memakai jenis relation one-to-one, karena satu reservasi yang telah dibayar hanya mendapatkan satu tiket. Selain itu, dikarenakan pada himpunan tiket semua anggotanya berpartisipasi, maka menggunakan 2 garis di rancangan IRD. Pada himpunan reservasi juga semua anggota berpartisipasi, maka menggunakan 2 garis juga. Di sini ada relational model di mana antara atribut pada entitas yang satu berhubungan dengan atribut dengan entitas yang lainnya. Lalu di sini ada pada tabel entitas admin terdapat atribut kunci berupa password yang tidak dapat dimasuki oleh banyak orang dan hanya admin atau pengguna yang mengetahui, serta terdapat tuple seperti username. Lalu yang kedua, pada entitas penumpang terdapat atribut berupa ID penumpang, diikuti oleh atribut lainnya seperti nama penumpang dan jenis kelamin. Lalu pada entitas reservasi, terdapat entitas dan atribut tuple berupa jam keberangkatan, tanggal pesanan, ID reservasi, ID transaksi, ID penumpang, dan ID kereta. Lalu pada entitas transaksi, terdapat entitas dan atribut tuple berupa ID reservasi, total bayar, harga tiket, jumlah tiket, tanggal bayar, dan ID transaksi. Lalu pada entitas kereta, terdapat entitas dan atribut tuple berupa stasiun tujuan, stasiun asal, nomor kereta, jam keberangkatan, gerbong, kelas kereta, nama kereta, dan ID kereta. Di sini ada pengujian program database penjualan tiket kereta secara online. Yang pertama di sini ada menu utamanya yaitu ada username dan password untuk pengguna masuki atau login. Kemudian ketika login akan ditampilkan beberapa jenis kereta seperti antar kota, lokal, komuter lain, KA bandara, dan MUS. Pada contoh yang kita ambil yaitu kereta antar kota. Saat diklik, muncullah reservasi atau pemesanan di mana penumpang dapat memilih stasiun asal dan stasiun tujuan. Lalu penumpang juga bisa menambahkan eh, orang atau teman yang ingin menaiki kereta juga. Lalu di sini kami mengambil contoh tanggal pergi atau tanggal keberangkatan itu pada tanggal 1 Oktober 2024.
Dan juga kami mengambil contoh stasiun asal dan stasiun keberangkatannya yaitu dari Pasar Senen hingga ke Yogyakarta. Di sini terlihat pemesanannya, yaitu ada jam keberangkatan, lalu ada nama keretanya yaitu Malioboro Eksekutif nomor 106, dan juga ada terdapat harga tertera yaitu Rp4.000. Saat diklik, muncullah metode pembayaran seperti e-wallet yaitu KAI Pay, Shopee Pay, OVO, Motion Pay, dan QRIS. Kami mengambil contoh KAI Pay. Saat sudah terlaksananya pembayaran, maka muncullah tiket untuk boarding pass yang terdapat barcode, lalu ada jam keberangkatan, stasiun asal dan juga stasiun tujuan, serta kode pemesanan. Selanjutnya yaitu ada kelebihan program. Di sini database memungkinkan pengelola data penumpang, jadwal kereta, dan transaksi tiket secara terpusat, memudahkan akses dan pembaruan informasi. Lalu yang kedua, dengan informasi yang akurat dan terkini, pelanggan dapat dengan mudah memeriksa jadwal kereta, ketersediaan tiket, dan melakukan pemesanan secara online, meningkatkan pengalaman perjalanan mereka. Dan yang ketiga yaitu database mendukung analisis data untuk memahami pola perjalanan, preferensi penumpang, dan tren penjualan tiket yang membantu dalam perencanaan dan pengambilan keputusan strategis. Selanjutnya yaitu kelemahan program. Yang pertama, di beberapa daerah akses internet yang tidak stabil dapat menghambat penumpang dalam mengakses informasi dan melakukan pemesanan secara online. Yang kedua, meskipun memiliki sistem keamanan, database tetap rentan terhadap serangan cyber yang dapat mengancam data pribadi penumpang dan integritas sistem. Yang ketiga, staf yang tidak terlatih dengan baik dalam menggunakan sistem database dapat mengakibatkan kesalahan dalam pengelolaan data dan layanan. Di sini ada kesimpulan. Yang pertama, penggunaan Microsoft Access sebagai alat pengelolaan database penjualan tiket kereta api memungkinkan peningkatan efisiensi operasional secara menyeluruh. Fitur-fitur seperti tabel, query, form, dan laporan telah membantu dalam mengatur dan mengakses informasi penjualan dengan lebih mudah dan cepat. Yang kedua, melalui database yang terorganisir, semua informasi penjualan tiket dapat dikelola dengan baik. Mengelompokkan data berdasarkan kategori seperti pelanggan, tanggal keberangkatan, jenis tiket, dan rute perjalanan memudahkan proses pencarian, pembaruan, serta pemrosesan data yang relevan untuk kebutuhan operasional. Yang ketiga, ada database penjualan tiket juga memfasilitasi perusahaan untuk melacak penjualan dengan lebih akurat. Informasi seperti jumlah tiket terjual, jenis kereta, waktu keberangkatan, serta detail pembayaran dapat direkam secara sistematis. Hal ini sangat membantu dalam menyusun laporan keuangan yang lebih tepat dan memberikan gambaran yang jelas mengenai performa penjualan perusahaan. Yang terakhir ada saran. Yang pertama, pertimbangkan untuk meningkatkan integrasi database penjualan tiket dengan sistem manajemen lainnya seperti manajemen inventaris, jadwal kereta, dan keuangan. Langkah ini akan membantu menciptakan alur informasi yang lebih terintegrasi dan mengurangi kesalahan manual. Pengelolaan data yang terpusat memungkinkan sinkronasi yang lebih baik antara penjualan tiket, pemesanan penumpang, dan manajemen keuangan sehingga efisiensi operasional dapat tercapai. Yang kedua, manfaatkan data yang terkumpul dalam database untuk melakukan analisis penjualan secara lebih mendalam. Data ini dapat digunakan untuk menganalisis tren penjualan, produk yang paling laris, serta jadwal perjalanan yang paling diminati. Informasi yang dihasilkan dari analisis tersebut akan membantu perusahaan dalam mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif, memprediksi kebutuhan stok tiket, dan mengatur jadwal layanan yang sesuai dengan preferensi konsumen. Yang ketiga, pastikan untuk menerapkan langkah-langkah keamanan yang memadai guna melindungi data penumpang, termasuk informasi pembayaran, implementasi enkripsi data yang lebih baik, dan pengaturan akses sistem yang terkontrol
akan sangat penting untuk menghindari akses yang tidak sah dan menjaga kerahasiaan informasi pelanggan. Baik, sebelum mengakhiri presentasi kami akan mempersembahkan pantun. Kalau aku pantun, kalian bilang yang cakep ya, guys. Hari Senin ke Kota Tua, Cakep, Cakep. naik kuda membawa pepaya. cakep. Cakep. Terima kasih hadirin semua sudah berkenan mendengarkan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata. Terima kasih.